Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqbil khairin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atiiullah wa atiiur rasul la'allakum tuflihun. Al-ayah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa duduk bersama dalam majelis Al-Itqan ya. Di mana kita akan membahas satu hadis yang memang ini hadisnya merupakan hadis yang panjang dibandingkan hadis-hadis yang lainnya. Dan insya Allah ya, untuk pembahasan tentang hadis-hadis pernikahan ini tidak akan dibahas seluruhnya pada pertemuan ya Madrasah Ramadaniyah ini, Mihrab Itqan, tapi insya Allah akan kita bahas detailnya ketika di setelah bulan Syawal, setelah bulan Ramadan berlalu, insya Allah di bulan Syawal atau di Zulqa'dah mungkin insya Allah. Dan insya Allah akan berbentuk daurah yang dimana di dalamnya nanti kita membahas tentang ya hadis pernikahan dari awal langkah pernikahan, dan insya Allah pada pertemuan kali ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya tentang hadis dari sahabat agung Sahal bin Sa'ad insyaallah. Qala Rasulullah, salawat serta salam marilah kita limpahkan kebajikan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in sampai kita selaku umatnya hingga akhir zaman ya. Karena tanpa bimbingan beliau Rasulullah SAW kita hidup dalam kegelapan yang di mana ketika Rasulullah SAW datang di zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan karena kurangnya cahaya ilmu di zaman itu. Kemudian beliau bisa merubahnya dalam kurun waktu yang sangat singkat, 23 tahun saja, merubah tatanan Jazirah Arab ketika itu yang hidup dalam kejahiliahan ya, dan hidup berubah tatanan kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam dengan berubah menjadi ya, tatanan Islamiyah, al-hadarah al-Islamiyah, kebudayaan Islam yang kita rasakan sampai saat ini. Oke, ya. Selanjutnya insyaallah ya kita akan membahas tentang hadis ya, Sahal bin Sa'ad ya. Dari beliau ya langsung ke dalam hadisnya, anna imra'atan ja'at, bahwasanya ya, Anas Sahal bin Sa'ad anna imra'atan ja'at, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imra'atan anna ini merupakan harfut taukid yang menekankan sesungguhnya. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an ya, ketika kita menemukan kalimat inna, anna, itu merupakan apa? Sebuah penekanan terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita hafal kita hafal bersama, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maksudnya maka fa sababiyah. Nah, fa sababiyah kemudian diiringi ditempe dengan harfut taukid, inna fa inna, maka sesungguhnya, maka itu merupakan sebuah penekanan. Itu sebuah penekanan bahwasanya apa? Akan setelah datang kesulitan akan datang kemudahan. Ditekankan lagi di situ ayat tersebut dua kali kalimat inna fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, sesungguhnya ya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Maka dalam periwayatan hadis di sini, anna imra'atan, sesungguhnya ya datang seorang perempuan, imra'ah perempuan, ja'at kita bahas dari segi kebahasaannya, ja'at datang
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalas, kemudian perempuan ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu li ahibu laka nafsi. Nah, jitu aku telah datang li ahibu. Li ya, untuk li ini apa? Penawaran, ahibu menyerahkan. Ya, aku datang dengan maksud apa? Untuk menyerahkan laka kepada dirimu, nafsi diriku. Dengan kata lain, perempuan ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka apa ketika perempuan ini melakukan hal tersebut, ya, maka Rasulullah tidak mengingkari hal tersebut. Nah, dengan artian apa? Nah, tidak salah ketika ada seorang perempuan kemudian menemukan seorang laki-laki yang soleh, ya. Kemudian apa? Kemudian perempuan ini menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh orang soleh tersebut. Nah, mungkin kalau menjadi adat kita, ya menjadi kebiasaan, ya mungkin seolah-olah perempuan seperti ini apa? Ya kurang kayaknya seperti yang tidak laku gitu. Tapi sebenarnya itulah Islam. Ya, Islam ketika seorang perempuan melihat seorang laki-laki yang memang dianggap soleh, kemudian dia menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh laki soleh tersebut, itu lebih baik, ya lebih baik daripada menawarkan dirinya di media sosial, di internet dan lain-lainnya, menampilkan kecantikannya, diposting foto dirinya, dilihat-perlihatkan kecantikannya kepada orang banyak, maka apa yang dilakukan oleh perempuan ini itu lebih baik dan lebih mulia daripada ya apa yang dilakukan oleh kebanyakan perempuan ya di zaman sekarang ya mungkin sekarang zamannya Facebook, Instagram, apalagi TikTok yang lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, ya, digunakan untuk mudorot daripada manfaat, ya. Maka ketika perempuan ini menawarkan diri kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi, ya, maka apa? Itulah, ya, itu lebih baik daripada apa yang banyak dilakukan oleh perempuan di zaman sekarang, ya, yang memotokkan dirinya, kemudian bisa dilihat oleh halayak umum di media sosial, ya, kemudian apa? Dia memperlihatkan kepada orang tentang kelebihannya, kecantikannya, kemolekannya dan lain-lain. Maka ini penting terutama bagi siapa? Bagi kita sebagai orang tua yang memiliki anak perempuan. Nah, maka kita harus mengetahui, apakah ada yang menarik hati anak perempuan kita dari lelaki yang memang kita bisa anggap dia adalah seorang laki-laki yang soleh, maka tidak jadi masalah. Ya. Jadi pihak perempuan datang kepada pihak laki-laki. Kemudian setelah itu fanazara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ya fanazara, maka Rasulullah menazara ke huwa. Domirnya huwa kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya melihat kepadanya, ya, kepada perempuan tersebut. Ya, kemudian fasa'ada nazar. Kemudian fasa'ada, sa'ada itu berarti naik, ya, naik melihat dalam artian Rasulullah melihat pandangannya ke atas, melihat ya ilaiha wa sawwabahu. Kemudian apa? Melihat secara detail. Sawwaba melihatnya dengan tajam, melihat nazar, sawwaba dengan tajam. Jadi apa? Melihat dalam artian apa? Dari sikap yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melamar, ya, ketika melihat seorang perempuan, ya, untuk dinikahi, maka yang paling utama adalah melihat dirinya, melihat perempuan tersebut. Ya, seperti yang hadis yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya tunkahul mar'ah lil arba'. Tadi perempuan itu dinikahi karena empat hal. Yang pertama lijamaliha, kecantikannya, kemudian linasabiha, garis keturunannya, kemudian garis keturunan, kecantikan, garis keturunan, kemudian lima liha, karena hartanya, kemudian yang keempat adalah diniha. Nah,
Kenapa Rasulullah menempatkan din itu di akhir? Karena apa? Karena sedikit sekali ya laki-laki yang melihat perempuan yang akan dinikahinya itu kepada agamanya. Maka posisinya adalah, dan Jamal itu di berbagai macam periwayatan hadis, beberapa periwayatan itu Jamal disimpankan di yang kedua, kalau tidak yang di awal. Karena kenapa? Karena laki-laki ketika ingin menikahi seorang perempuan ya, karena laki-laki lebih sering melihat ya kepada physically-nya dulu, ya, kepada cantiknya, tingginya dan lain-lain dari fisiknya. Nah, maka di sini Rasulullah SAW dan nazar melihat kepada Rasulullah melihat kepada perempuan yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh beliau. Nah, kemudian tsumma ta'ta'a ra'sahu. Nah, kemudian Rasulullah ta'ta'a. Nah, apa itu ta'ta'a? Nah, ta'ta'a itu mengangguk. Istilah Rasulullah melihat perempuan tersebut, melihat dari atas ke bawah, ya sambil memperhatikan, kemudian Rasulullah menganggukkan kepala. Oke, kemudian setelah Rasulullah menganggukkan kepalanya, falamma ra'atil mar'ah annahu lam yakfi fiha syai'un jalas. Nah, ketika perempuan itu melihat ra'at annahu, bahwasanya Rasulullah ya Rasulullah lam yakfi fiha syai'un. Rasulullah seperti tidak ada keinginan untuk mengabulkan keinginan hajat perempuan tersebut untuk dinikahi. Kemudian faqama rajulun min ashabihi. Kemudian karena kenapa posisinya ini adalah ketika perempuan ini datang, ya, Rasulullah SAW sedang dalam sebuah majelis bersama para sahabat lelaki. Ya, para sahabat ya di kalangan laki-laki yang sedang biasa mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat dari Rasulullah SAW. Kemudian ketika perempuan ini melihat bahwa Rasulullah seperti tidak tertarik untuk memenuhi hajat perempuan tersebut untuk dinikahi, yang akhirnya faqama rajulun min ashabihi. Kemudian ada seseorang laki-laki yang berdiri, ya. Kemudian faqala, kemudian laki-laki yang berdiri berkata, ya Rasulullah, in lam yakun laka biha hajatun fazawwijniha. Wahai Rasulullah, apabila engkau tidak memiliki hajat terhadap perempuan ini, tidak ada keinginan untuk menikahi perempuan ini, fazawwij, ini merupakan fi'lul amri. Fazawwijni, ya, maka nikahilah aku dengannya. Ya. Jadi dalam artian apa? Nah, ketika seperti ini maka tidak menjadi masalah bagi pihak laki-laki dan pihak perempuan keduanya untuk menawarkan dirinya ya, kepada orang yang soleh ya, untuk dicarikan jodoh misalnya. Ya, maka seperti yang terjadi zaman sekarang ya, mungkin ketika kita ingin menikahkan anak misalnya ya, kita datang kepada orang yang soleh yang kita anggap soleh, kemudian minta dicarikan jodoh, maka seperti inilah ilustrasi yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fazawwijniha, maka nikahkanlah aku dengannya. Karena kenapa? Ketika seseorang sudah menyerahkan permasalahannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti orang tersebut sudah meyakini ya keputusan, sudah yakin, sudah tawakal urusannya untuk diselesaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fazawwijniha, maka nikahkan aku dengannya, kata laki-laki tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, faqala hal indaka min syai'. Rasulullah SAW bertanya kepada laki tersebut, hal indaka min syai', apakah kamu memiliki sesuatu? Faqala, kemudian laki tersebut berkata, la wallahi ya Rasulullah. Kemudian laki itu berkata, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak memiliki sesuatu. Kemudian Rasulullah berkata kembali, qala idhab ila ahlika fanzur hal tajid syai'an. Maka Rasulullah untuk memastikan, pergilah kamu kepada keluargamu, fangzur, maka lihatlah apakah kamu akan menemukan sesuatu. Nah, dalam artian
sesuatu ini adalah sesuatu yang kelak dijadikan sebagai mahar ya atau sodak untuk perempuan tersebut. Untuk perempuan tersebut. Hal indaka syai'un. Nah, kemudian apa? Fadhahaba. Nah, kemudian lelaki tersebut pergi ke rumahnya dan Rasulullah menunggu bersama para sahabatnya dan perempuan tersebut. Ya, tsumma raja'a, kemudian kembali lagi. Ya, kembali lagi laki-laki tersebut faqala, kemudian setelah sampai dari rumahnya, laki itu berkata, "La wallahi ya Rasulullah ma wajadtu syai'an." Dan demi Allah wahai Rasulullah, ma wajadtu syai'an, aku tidak menemukan sesuatu. Kemudian qala, Rasulullah berkata, lalu bertanya kembali, "Unzur walau khataman min hadidin." Ya. Unzur walau khataman min hadid. Maka lihat lagi sana cari. Walau khataman, meskipun itu hanya berbentuk cincin min hadidin, dari cincin dari besi. Dalam artian apa? Ketika Rasulullah menanyakan sesuatu, ya, dengan menanyakan mahar sesuatu, ya, dengan sesuatu yang kita mungkin anggap tidak ada nilainya, ya, seperti apa? Seperti beliau tanyakan kepada sahabat tersebut, ada tidak cincin, ya, walaupun terbuat dari besi. Nah, maka apa? Itu menjadi sebuah persetujuan Rasulullah SAW. Mahar itu apa? Bisa dengan sesuatu yang mahal atau dengan yang murah sekalipun. Bahkan kita pernah mendengar sebuah berita viral yang mengatakan apa? Ada yang nikah dengan mahar sendal jepit, ya, dengan mahar sendal jepit. Padahal apa? Itu dalam Sunan At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW, ajaza Rasulullah SAW an-nikah, ya, bina alaini. Bahkan Rasulullah SAW memperbolehkan seseorang menikah dengan mahar dua pasang sendal. Ya, mungkin karena kita menilai, ya, keagungan itu dengan nilai finansial, maka apa? Kita menganggap orang yang melakukan itu apa seperti tidak punya harga diri, nggak tahu, saya malu-maluin atau dan lain-lainnya. Ya, atau cuman pansos saja, banyak sosial biar viral gitu. Nah, maka ketika kita melihat dengan ucapan orang-orang lain, maka apa? Maka kita kembali kepada sabda Rasulullah SAW. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi wa rasulih. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Dan khataman min hadid, walaupun dengan cincin yang terbuat dari besi. Kemudian fadhahaba, kemudian apa? Ketika Rasulullah menanyakan perihal cincin dari besi, fadhahaba tsumma raja, kemudian laki itu pulang lagi ke rumahnya untuk kedua kalinya. Setelah beberapa lama mencari, tsumma raja, kemudian kembali lagi laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut faqala, kemudian maka laki-laki tersebut berkata, la wallahi ya Rasulullah, demi Allah, la wallahi. Nah, wallahi itu merupakan apa? Kalimatul qasam. Qasam itu merupakan apa? Sumpah. Ya, kalimat sumpah. Ya, la wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah ya Rasulullah, aku tidak menemukan khataman min hadid, meskipun itu hanya sekedar cincin dari besi. Kemudian jadi bisa dilihat laki-laki ini merupakan salah satu lelaki yang miskin. Ya. Kemudian lelaki ini berkata kembali, walakin hadza izari ya Rasulullah. Tapi ini ya Rasulullah, saya punya sarung, katanya. Ya. Jadi saking keadaannya, kata orang Sunda maripu, ya, sangatnya mengkhawatirkan. Ya. Maka kemudian apa? Kemudian ketika lelaki ini menunjukkan sarungnya, kemudian Sahal bin Sa'ad, ya, yang kebetulan meriwayatkan hadis ini dan duduk bersama Rasulullah di majlis tersebut, ya. Kemudian Sahal bin Sa'ad mengatakan, bertanya kepada lelaki tersebut, malahu ridaun falhanisfahu. Untuk apa kamu? Ya. Malahu ridaun falhanisfahu. Apakah bila kamu punya rida, maka
Nah, sarungnya maka baginya adalah setengahnya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dari ungkapan lelaki tersebut tentang memiliki sarung untuk dijadikan mahar nikah. Dan Rasulullah SAW bertanya kembali, "Ma tasna'u bi izarika?" Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu perbuat bi izarika dengan sarungmu itu? In labistahu. Nah, apabila kamu menggunakannya, lam yakun 'alaiha minhu syai'un. Maka apa? Lam yakun 'alaiha, maka perempuan itu ya tidak akan mendapatkan apapun sesuatu dari kamu ketika kamu menggunakan sarung tersebut. Dalam artian apa? Jadi dalam sebuah mahar atau sodak atau mas kawin, ya, maka itu apa? Kita kembalikan kemanfaatannya kepada mempelai perempuan tanpa pihak lelaki meminta manfaat balik dari mahar yang diberikan. Misalnya, ya, seorang lelaki memberikan mahar misalnya 100 gram emas, maka apa sepenuhnya mahar tersebut menjadi hak prerogatif perempuan yang dinikahi untuk diapakan? Mau digunakan, mau disimpan, mau ditabung, atau mau dijual sekalipun, atau mau digadaikan sekalipun, maka apa? Itu sudah menjadi hak pihak perempuan tersebut. Nah, posisinya di sini, ketika lelaki sahabat ini menawarkan sarung, berarti apa? Ketika lelaki itu menggunakan sarung tersebut, maka manfaatnya hilang untuk diberikan kepada perempuan tersebut. Ya. Wa in labistahu lam yakun 'alaika wa in labisathu lam yakun 'alaika syai'un. Nah, kemudian kembalikan lagi Rasulullah. Ketika perempuan itu memakai sarung kamu, maka kamu tidak punya sesuatu untuk dipakai. Akhirnya apa? Fajalasa ar-rajulu hatta qala majlisahu. Kemudian laki-laki itu tersebut ya galau karena kenapa? Ingin nikah, ya, tidak punya uang untuk apa? Untuk dijadikan mahar. Sebentar. Ya. Oke. Ya tidak punya mahar. Nah, kemudian wajalah sarrajulu hatta tola. Akhirnya lelaki ini, sahabat ini duduk ya hatta sampai tola yatulu panjang atau dalam artinya majlis itu menjadi lama ya. Menjadi lama jadi lama karena pada akhirnya yang terjadi adalah orang-orang yang di majlis itu ikut memikirkan. Yang orang-orang yang ada di majlis itu memikirkan juga tentang keadaan seperti itu. Akhirnya apa? Tsumma qama fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyan. Nah, kemudian apa? Kemudian Rasulullah berdiri dan melihat kepada laki-laki tersebut yang sudah mulai apa? Muwaliyan, mulai tengok tangan kanan, melihat menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Fa amara bihi fadu. Ya, akhirnya apa? Nah, akhirnya ketika Rasulullah menyuruh seseorang untuk memanggil. Karena kenapa? Memanggil lelaki tersebut dalam artian apa? Posisinya dalam keadaan ya, posisinya dalam majelis tersebut dalam majelis tersebut Rasulullah ya, dalam majelis itu banyak para sahabat. Banyak para sahabat yang duduk sehingga jarak lelaki yang ingin menikah tersebut ada di belakang. Dan akhirnya ketika lelaki itu duduk, Rasulullah pun memikirkan tentang hal tersebut, memikirkan tentang tersebut. Akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amaru fadu'iyya bihi. Dalam hadis tersebut apa? Amara ya bihi fadu'iyya. Maka meminta sahabat untuk memanggil sahabat tersebut. Fadu'iyya, apakah panggillah. Nah, ketika seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah memanggil laki-laki itu di belakang, kemudian dipanggilkan ketika laki tersebut datang kepada Rasulullah, dekat kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW bertanya, qala madza ma'aka minal Qur'an? Apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an? Dalam artian apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an?
Kemudian lelaki tersebut mengatakan, qala ma'i suratun kadza. Aku memiliki surat ini yang aku hafal. Ada kenapa? Di zaman Rasulullah SAW, ketika seseorang menghafal satu surat Al-Quran saja, itu merupakan apa? Sungguh kemuliaan yang besar. Kenapa kok bisa dikatakan kemuliaan yang besar? Karena orang yang menghafal Quran satu surat, dua ayat, dua surat di zaman Rasulullah SAW, itu merupakan kemuliaan yang besar. Kenapa? Karena Quran di zaman Rasulullah itu tidak seperti Quran yang kita temukan di zaman sekarang. Sangat mudah kita menemukan Al-Quran. Tetapi ketika kita menghafal Al-Quran satu surat, dua surat di zaman Rasulullah SAW, kenapa? Itu merupakan sebuah keagungan, kemuliaan, karena tidak orang tersebut hanya menghafalkan Quran tersebut dari sahabat yang menghafal langsung kepada Rasulullah. Bahkan mungkin lelaki itu mendengarkan, mentasbih, ya, mendengarkan talqin Quran Rasulullah SAW secara langsung. Karena pada zaman tersebut para sahabat menghafalkan Al-Quran itu apa, an zuhri qalbin, langsung dihafalkan di dalam hatinya, karena Quran pada zaman itu belum bentuknya belum tertulis seperti di zaman sekarang. Kemudian ma'i suratun kada, bersamaku adalah surat ini, wa suratun kada, dan surat ini, wa suratun kada, dan surat ini. Kemudian dihitung-hitung, nah, akhirnya laki-laki itu menghitung. Kemudian Rasulullah memerintahkan at-taqra'uhunna an zuhri qalbika, apakah engkau menghafal surat-surat yang engkau sebutkan itu? Apakah kamu menghafal seluruh surat yang engkau sebutkan tersebut? Kemudian apa? Lelaki tersebut mengatakan, qala na'am. Aku menghafal seluruh ya surat yang aku sebutkan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata kembali kepada lelaki tersebut, qala idhab. Ya. Nah, ini ya, qala kemudian apa? Ketika beliau mengatakan, lelaki tersebut mengatakan hafal beberapa surat, ya, beberapa surat dari Al-Quran, kemudian Rasulullah memintakan lelaki tersebut di riwayat lain, ya, di luar riwayat yang kita baca sekarang, ya, itu apa? Di dalam riwayat yang lain, lelaki itu Rasulullah memerintahkan untuk membacanya, ya, membacanya an zuhri qalbin, dengan hafalannya. Akhirnya setelah membacakannya, kemudian setelah selesai membacakannya, Rasulullah faqala idhab, pergilah kamu. Faqad malak taka ha bima ma'aka minal Quran, maka engkau telah memiliki ya, perempuan tersebut dengan apa yang kau miliki dari hafalan Al-Quran. Ya, dengan kata lain, ya dengan kata lain, ya boleh ya kita menjadikan hafalan hafalan Al-Quran kita itu menjadi mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan. Dengan catatan, ya dalam riwayat lain pun dikatakan penjelasan dari hadis ini tentang hafalan ini, Rasulullah menyuruh kepada sahabat ini untuk mengajarkan ayat tersebut kepada perempuan tersebut yang sudah menjadi istrinya. Maka apalagi di zaman sekarang, ya apalagi di zaman sekarang ketika seseorang itu menikah, begitu mudah seorang menyebutkan dalam akadnya apa? Aku terima ya, dengan mas kawin, emas sekian gram, kemudian apa? Ada waktu sholat. Bahkan ada yang tidak menyebutkan emas, bahkan cuma hanya sekedar seperangkat alat sholat. Ya, perlu dipahami oleh kita semuanya, ya, dengan kita ketika memberikan seperangkat alat sholat itu bukan hanya untuk memberikan dalam bentuk simbolis saja. Tapi apa? Seorang suami yang memberikannya itu dapat memiliki kewajiban untuk mengajarkan apa yang menjadi ya, apa yang menjadi yang terdapat dalam adawat sholat, perlengkapan sholat tersebut. Dari sholatnya, mengajarkan sholatnya bagaimana, mengajarkan bagaimana mengajarkan bacaan-bacaan dalam sholat plus dengan maknanya. Kemudian Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, karena dalam perangkat alat sholat terdapat Quran. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pihak mempelai laki-laki itu
sudah bisa ya, sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya. Meskipun tidak menghafalnya, minimal sudah bisa membaca. Yang kemudian apa? Dengan kemampuannya membaca Al-Qur'an, lelaki ini bisa apa? Bisa mengajarkan istrinya untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan dan terlebih dari itu yang sangat diharapkan lebih apa dan ekspektasi yang tinggi apa bisa mengarahkan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Masya Allah. Dengan kata lain, ya, banyak poin dari hadis yang disampaikan, satu hadis tapi begitu banyak mendalam, ya. Maka apa posisinya adalah kita melihat ketika lelaki ini kurang mampu dari segi finansial, ya. Maka apa ketika dia seorang lelaki yang soleh, ya, maka apa janganlah pernah menolak laki-laki tersebut. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW, ya, ya, idza atakum mimman taradawna, idza atakum wasa'ala, ya, wasa'ala ibnatan minkum, ya, ya. Idza atakum rajulun, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki, mimman taradawna dinahu, yang engkau ridhoi agamanya, fankihuhu, maka nikahkanlah ia. Fa in lam takun, apabila engkau tidak melakukan itu, ya, fa in lam takun fitnatun, ya, maka apa ketika tidak kamu lakukan, ya maka apa akan terjadi banyak fitnah, bencana yang akan terjadi. Maka kenapa ketika kita menolak seseorang yang soleh, ya menolak orang yang soleh berarti apa? Kita menolak kebaikan dan keberkahan yang datang kepada keluarga kita dan keberkahan yang akan didapatkan oleh anak perempuan kita dari lelaki soleh tersebut. Maka ketika lelaki itu fakir, ya maka kita ingatlah, ya, menjadi tadabur bagi kita semuanya, ya, dalam surat An-Nur, ya, ayat surat An-Nur ayat 32, ya, wankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum fa in iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Jadi surat An-Nur, ya, ayat 32, ya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, ya, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan, ya, kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Mungkin berkaca kepada diri kita atau mungkin kepada sahabat-sahabat kita atau saudara kita yang mungkin ketika awal perjalanan rumah tangganya masih jauh dari kata layak. Jauh dari kata layak, ya, karena ketidakmampuan atau keterbatasan ekonomi dari pihak laki-laki. Kemudian dengan berjalannya waktu, ya, kemudian diberikan anak, diberikan, maka apa? Yang awal tidak punya rumah, yang tidak punya tinggalnya hanya ngontrak, mungkin di ruang sepetak, mungkin cuma 3x3 meter atau 2x2 meter kamar kosan, gitu. Kemudian apa? Ketika menikah Allah berikan pindah ke rumah, ke kontrakan rumah. Ketika sudah ke kontrakan rumah yang agak layak sudah ditempati, kemudian memiliki anak, kemudian karir yang sedikit menanjak, ya, kemudian apa? Dari rumah kontrakan bisa pindah ke rumah yang dibeli walaupun dengan cara yang dicicil. Nah, jadi pertanyaan adalah ini masalah cicilan kembali ke masalah riba. Kembali ke masalah riba. Ya, apabila akadnya, ya, menyicil rumah, ya, menyicil rumah dengan hitungan yang tidak berubah karena bunga. Ya, jadi 10 tahun misalnya 10 tahun misalnya 3 juta ke rumah. Maka 10 dalam jarak jangka waktu 10 tahun itu cuma 3 juta tidak bertambah, maka itu jadi masalah. Karena kenapa? Karena rumah di 10 tahun yang akan datang, ya, ketika lunas itu harganya sama dengan harga rumah yang ada di 10 tahun yang itu. Beda halnya dengan kita menyicil kendaraan, mobil, motor, barang elektronik. Ya, ketika menyicil apa? Ketika lunas, maka apa? Ketika lunas harga kendaraan dan harga elektronik itu apa? Justru turun. Maka apa itulah, ya, tidak boleh. Dan itu terkait masalah riba. Ada pendapat yang menyicil rumah dengan cara yang
tidak ikut suku bunga, itu maka diperbolehkan. Kemudian apa? Ketika mempunyai anak lagi, ya Allah berikan kendaraan yang lebih layak dan lain-lainnya. Ini semua mungkin kita bisa melihatkan, ya. Bisa kita lihat, kita bisa mengambil pelajaran terhadap orang yang ada di sekitar kita, mungkin diri kita sendiri atau kerabat terdekat, bahkan tetangga, bahwa untuk apa? Untuk meyakinkan, ya, surat An-Nur ayat 32 ini, ya, apabila mereka miskin, Allah akan cukupkan dengan keutamaan-keutamaannya. Keutamaan fadlullah kepada hambanya bukan hanya dari segi materi, ya, tapi keberkahan dari hubungan, ya, kehidupan berumah tangga, diberikan anak yang soleh, kemudian rizki yang cukup walaupun tidak berlebih, ya, kemudian diberikan hal-hal yang lainnya. Nah, maka demikianlah, ya. Maka marilah, ya, insya Allah untuk pertemuannya kita cukupkan sampai di sini, ya, untuk di pertemuan pekan ketiga. Dan insya Allah ke depannya setelah bulan Syawal atau setelah Ramadan ini, ya, kita akan adakan khusus daurah. Sebenarnya ini ada hadisnya, ada banyak yang insya Allah akan kita daurahkan di Itqon, ya, di Itqon dan beserta penjelasannya. Ya, ini menjadikan daurah sunanun nikah, ya, ya, sunanun nikah fi ahadits, ya, ya, di hadis-hadis Sayyidil Mursalin, ya, di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan buatkan arba'in, ya, al-arba'in fi nikahi Sayyidil Mursalin insyaallah. Biidznillah wa bidu'aikum. Itu saja, mungkin ada pertanyaan. Enggak, silahkan, kalau tidak. Oke. Alhamdulillah. Ya, paham semuanya. Fahim tuh, fahimna insyaallah. Oke. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, ya. Ya, semoga apa yang disampaikan Al-Fakir dalam kesempatan sore hari ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, ya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, dalam artian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita untuk diamalkan, dan juga ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain untuk diamalkan oleh orang lain. Jadi ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya, kurang lebih dan mohon maaf. Wal afsukron, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Pan. Jazakallahu khair. Wa iyyakum jami'an.